Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali berjumpa kembali dalam program ini. Dan saya berdoa buat setiap kita semuanya tetap sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna tentunya. Haleluya. Dan masih dalam tema kita berbicara tentang serial keluarga. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema tentang kebahagiaan dalam keluarga. Haleluya. Saya percaya setiap kita, khususnya kita sudah berumah tangga, kita pasti kepingin rumah tangga kita berbahagia, bukan? Haleluya. Dan itu adalah impian saya, cita-cita saya waktu saya akan menikah. Dan saya terus saudara mencoba, menggali dan menggali bagaimana sebetulnya pernikahan itu bisa berbahagia. Dan ternyata pernikahan berbahagia itu saya nggak dapatkan ya kuncinya dari yang lain-lain, tapi cukup dari kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan semuanya sudah super komplit, sudah tersedia semuanya saudara. Haleluya. Dan kalau saudara mau tahu keluarga itu apa? Keluarga itu adalah sebuah institusi pertama yang ada di dunia ini. Haleluya. Waktu Tuhan sendiri mempertemukan Adam dan Hawa dan memberkati mereka dalam pernikahan kudus, disitulah institusi keluarga pertama terbangun, saudara. Jadi, saudara, keluarga adalah institusi yang paling tua di muka bumi ini. Haleluya. Dan Tuhan sendiri yang membentuknya, saudara. Dan saya percaya maksud Tuhan memberikan keluarga, rumah tangga adalah untuk kebahagiaan, sebab Dia adalah Bapa yang baik buat setiap kita anak-anaknya. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita memiliki keluarga yang berbahagia, sebetulnya semuanya adalah tergantung di kitanya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya bagaimana dalam sebuah keluarga itu ada yang namanya suami, ada yang namanya istri, dan mungkin kita sudah diberkati anak-anak dikaruniakan, jadi ada anak-anak. Saudara, saya mau kasih tahu 3 elemen ini sangat berperan aktif. Selain tentunya Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga kita, ya. Jadi masing-masing kita harus mengerti job desk-nya, masing-masing kita harus mengerti tugasnya, sebab rumah tangga tidak akan bahagia bila mana masing-masing ini tidak mengerti tugasnya, tidak mengerti job desk-nya, tidak mengerti posisi dan bagiannya. Yang istri mau ambil alih tugas suami, begitu juga sebaliknya. Anak-anak juga nggak ngerti, ya. Jadi semuanya tumpang tindih, akhirnya tidak akan ada kebahagiaan. Tapi kalau semuanya mengerti, pasti surga akan menjadi bagian dalam keluarga kita. Oleh sebab itu kita belajar terlebih dahulu. Mari kita membuka sama-sama dari kitab Kolose. Kita lihat sama-sama dari ayat yang ke-18 dulu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita sebagai istri harus mengerti tugas kita. Salah satu firman Tuhan mengajarkan sikap kita sebagai istri kepada suami, kita harus belajar tunduk, bukan nanduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Apalagi kalau memang suami kita itu sudah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah, waktu suamimu berjalan dalam firman Tuhan, kita cuman bagian yang akan mengiring menolongnya, karena istri adalah penolong, kita adalah teman pewarisnya. Jadi kita belajar tunduk taat, sebab tidak mungkin sebuah bahtera itu ada 2 nahkodanya. Dan suami kita dipercayakan sama Tuhan menjadi imam. Selama dia taat sama Tuhan, dia berjalan dalam kebenaran, belajarlah istri-istri taat, belajarlah tunduk sama suami. Sebab saya percaya waktu dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan akan mampu membawa kita istri anak masuk dalam destiny Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-19, Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi saudara, jangan cuma berharap istrimu tunduk sama dirimu, tetapi kamu tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu salah. Sebelum istrimu tunduk, kamu juga harus melakukan firman Tuhan. Apa?
belajarlah dari Tuhan. Tuhan mengasihi jemaatnya dan kita juga sebagai suami mengasihi istri kita. Haleluya, belajarlah mengasihi dan kita hidup dengan tidak berlaku hidup yang kasar kepada dia. Kasar baik dalam fisik, baik dalam perkataan dan lain sebagainya. Jaga itu. Karena orang yang mengasihi tidak akan memperlakukan pasangan itu dengan kasar. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak punya peran? Oh ya, tentu. Apalagi kalau anak-anak itu sudah mulai meningkat remaja. Apalagi kalau dia sudah dewasa dan dia belum berumah tangga. Ini sangat berperan, saudara. Oleh sebab itu, Kolose 3 ayat yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Waktu ayah ibumu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Apalagi kamu belum mandiri. Apalagi kamu belum bisa berdiri kaki sendiri. Ya, kamu masih kuliah, kamu masih sekolah, masih studi. Atau apapun itu kamu belum bisa betul-betul dewasa. Jadi biarlah hidupmu mentaati apa yang menjadi arahan dari orang tuamu. Sebab orang tua adalah wakil Tuhan. Selama orang tuamu hidup di dalam Tuhan, pasti dia akan diberikan hikmat untuk membawamu kepada destiny yang Tuhan akan bawa dalam hidupmu. Belajar taat, jangan mau-mau sendiri cuman karena kita merasa diri kita sudah dewasa. Ada saatnya di mana kita akan nanti bisa mengatur diri kita sendiri di saat kita sudah bisa dipercaya lebih lagi. Haleluya. Dan yang terakhir, ayat yang ke-21, Kolose 3 ayat 21, ini malah mengajarkan sebaliknya. Jadi supaya anak-anak gak bilang, wah kok cuman kita aja yang dituntut. No, orang tua juga ada bagiannya sama anak. Ya, Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi kita boleh mendidik anak-anak kita, tapi kita juga perlu mengerti dia. Sehingga didikan kita jangan sampai menyakiti hati anak-anak kita. Kita harus memperlakukan sesuai dengan kedewasaannya, memperlakukan sesuai dengan usianya, memperlakukan sesuai dengan lingkungan yang tepat. Oleh sebab itu orang tua, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Maka hikmat Tuhan akan menolong saudara untuk bagaimana saudara bisa mendidik anak saudara. Dan anak saudara tidak merasa tersakiti hatinya. Anak saudara tidak merasa terluka dengan didikan yang saudara berikan. Bahkan satu hari nanti anak-anak ini akan berterima kasih dia memiliki orang tua yang seperti kita. Yang sungguh-sungguh mengajari kebenaran firman Tuhan dan membawa mereka, mendidik mereka masuk dalam destiny Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa terkasih dalam Tuhan, hamba berdoa untuk kami. Biarlah setiap kami, suami istri, kami yang menjadi ayah, menjadi ibu, bahkan kami yang menjadi anak, kami mengerti panggilan kami. Di saat kami ada di posisi tersebut, biarlah kami mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Istri begitu mentaati, menuruti suami yang takut akan Tuhan. Dan suami yang adalah gambaran Kristus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam firman Tuhan. Mengasihi istri dengan segenap hatinya. Memperlakukan istri dengan kasih Tuhan. Dan anak-anak kami juga Tuhan, tolong kami untuk kami juga bisa mengerti apa yang menjadi kehendak daripada orang tua kami untuk membawa kami masuk dalam rencanamu. Kami bisa terus belajar taat kepada orang tua kami. Dan kami para ayah dalam mendidik anak, kami para orang tua juga Engkau tolong kami, berikan kami hikmat sehingga didikan kami bisa membawa mereka dewasa di dalam Tuhan dan tidak melukai mereka. Terima kasih, kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Dan kami percaya keluarga kami akan berbahagia di saat kami melakukan firman Tuhan di dalam rumah tangga kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.